Nah, kita start dulu nih dari analytical approach, dari analytical teknik. Nah, kalau analytical nih teman-teman, kita berangkat dari sistem yang very simple dulu, sebuah balok ya, sebuah balok yang dia dialirkan dengan laju alir Q. Pada inisial kondisi, jadi pada kondisi inisial, tekanan di seluruh bagian balok itu uniform, sama semuanya, yaitu P0. Oke, jadi uniform initially. Pada T kurang dari 0, pada kondisi mula-mula gitu ya, pada kondisi paling mula-mula tekanan di dalam balok ini P0 nilainya. Tapi let's say di detik pertama di T sama dengan 0, pada X sama dengan 0 di bagian yang kiri, saya naikkan tekanannya. P menjadi PL. Oke, P menjadi PL, dan X di ujung, saya jaga P sama dengan P0. Nah, very simple question ke teman-teman sebagai engineering. Kalau hal ini terjadi, saya tiba-tiba naikkan tekanannya ya, dari PL di bagian kiri sampai P sama dengan 0 di kanan, profilnya gimana tekanan dari kiri ke kanan? Apakah lurus? Apakah kayak naik turun? Apakah turun terus? Seperti apa profilnya? Ini sangat sangat simple. Kompleksnya gimana? Kompleksnya adalah kalau saya punya sumur di kiri, tekanannya sekian, saya mau memprediksi tekanan di bagian ujung itu gimana? Berapa nilainya? Itu kompleksnya. Misalnya saya punya reservoir, saya punya sumur, saya ngebor, saya produksikan, saya ukur tekanannya, terus saya juga punya sumur 1 kilometer lagi di sekitar barat, berapa tekanan di titik itu? Kita harus tahu itu gitu. Sebagai engineer, kita harus bisa memforecast. Tapi kita nggak akan bisa menjawab itu kalau yang simple aja nggak bisa. Oke, jadi ini pertanyaan paling simple. Kita punya sistem sederhana, alirannya horizontal, satu fase gitu ya, satu dimensi. Dia hanya gerakan maju. Nah, kalau kita mau pakai cara analytical, kita akan pakai persamaan aliran. Persamaan alirannya itu adalah persamaan aliran ini. Gitu ya. Inilah jawabannya. Jadi kalau kita mau bikin profilnya tekanan dari kiri ke kanan, kita harus pecahkan dulu ini gitu. Maksud dari rumus ini itu apa? Itu yang harus kita pecahkan. Oke? Nah, sistem ini kita punya asumsi. Dia itu sistemnya linear, hanya satu dimensi gitu ya. Hanya satu dimensi, hanya satu fase, alirannya horizontal, fasenya liquid, dan permeability di semua titik sama, viscosity di semua titik sama, compressibility di semua titik sama. Kita pakai prinsip persamaan ini, gitu ya. Dan di dalam persamaan ini gitu, terlihat ada yang namanya transient. Transient ini apa? Transient ini adalah time dependency or time dependent flow, atau dia dipengaruhi oleh waktu. Ya, terlihat ya di sini ya. Jadi P itu pasti teman-teman tahu, P itu pressure, ini itu porosity, ini itu viscosity, ini itu compressibility, yang C, yang K itu permeability, X ini lokasi, T itu time. Oke, jadi pada aliran transient, aliran kita itu dipengaruhi oleh waktu. Artinya setiap waktu berubah, aliran kita berubah. Oke, karena ada fungsi time di sini, ada fungsi T. Nah, jika aliran kita mencapai kondisi yang dia tidak lagi dipengaruhi waktu, itu kita sebut steady state flow. Oke, jadi ada yang namanya dalam reservoir engineering itu aliran steady state. Aliran steady state ini juga ada di semua engineering ya. Di teknik kimia, teknik mesin, teknik sipil, itu ada aliran steady state. Artinya alirannya stabil. Aliran 1 menit yang lalu sama dengan aliran 1 jam yang akan datang. Aliran 3 jam yang akan datang, aliran besok sama aja. Kenapa? Karena T tidak lagi berpengaruh. Jadi yang ini 0. Oke. Ini 0, artinya tidak ada lagi partial, diferensial tidak ada lagi.
Jadi simbol yang tau ini, yang kalau dulu saya kuliah di ITB dibilang udel, tidak ada lagi karena T-nya sudah gugur. Yang masih hidup adalah X, variabel X. Nah, tidak ada lagi partial diferensial, jadinya sekarang ordinary differential equation menjadi D. D kuadrat P dibagi dx kuadrat. Itulah persamaan aliran kita. Very simple sekarang. Yang awalnya aliran kita ini, rumusnya sekarang aliran kita hanya seperti ini. Nah, teman-teman tahu nggak ini cara mengintegralkannya gimana? Ada yang masih ingat nggak cara integral? Ada nggak yang bisa memecahkan integralnya ini? Ini kan D kuadrat P sama dengan dx kuadrat. Maka kita harus mengintegralkan supaya kita bisa tahu P sama dengan bla 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 X plus berapa bla 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 gitu ya. Kalau kita punya persamaan seperti ini, maka jika ada pertanyaan saya P sama dengan bla bla bla, ada yang bisa jawab? Atau ini dulu, dp dx. Ada yang tahu? D apa namanya, turunan 2 kali dari pressure sama dengan 0. Maka turunan pertamanya berapa? Bagaimana? Ada yang tahu? Jadinya itu C. Ya. Jadinya konstan. Sebuah konstanta. Kenapa? Kalau konstanta ini kita turunkan, 1 kali lagi, dp dx diturunkan, jadinya D kuadrat P per dx kuadrat. Dan konstanta kalau diturunkan, ini jadi 0. Oke? Kalau kita integralkan lagi, dp dx-nya konstanta gitu ya, maka P sama dengan konstanta dikali X ditambah konstanta yang lain. Nah, kayak gini ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang aku bisa tahu kalau P ku di titik, jadi kira-kira di sini. Kalau P ku di titik 0 meter, berapa? Aku tahu gitu ya. Jadi ini, misalnya ini kita sebut konstantanya A. Ini konstantanya B. Oke, jadi nilainya AX plus B. Gitu ya, ini A misalnya. Kalau P 0-nya kita tahu, ini A dikali 0 plus B. Oke, jadi P di kiri, P di 0 meter, itu nilainya sama dengan B. Gitu ya. Nanti kita bisa cari lagi A-nya berapa. Kayak gitu ya. Jadi seperti itulah sebenarnya maksud dari differential equation. Tapi kita lanjut dulu supaya bisa lebih dipahami ya. Oke, ini saya ambil dulu ini dan ini. Oke, jadi kalau kita coba plot, kalau coba kita bikin profilnya ya, tekanan terhadap X, gitu ya, profil tekanan terhadap jarak, maka kita akan dapat seperti ini. Yang lengkung-lengkung ini, itu kita peroleh dari persamaan ini.